Pertama saya sampaikan terima kasih matur sekelongkong yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan untuk saya nih. Waktu Pak Imam telepon kaula, saya sampaikan, Pak Imam ini benar saya diundang ini kan. Karena Pak Menko, ini saya bilang kan, saya ini kan Madura swasta. Madura swasta karena lahir besar di Bondowoso. Tapi alhamdulillah kita membangun baik di Madura maupun Tapal Kuda. Jadi Pak Menko, Pak Mahfud yang saya hormati, Ibu Bapak, para Rabu, ini saya melanjutkan yang concern dari Bapak-Bapak mengenai bagaimana mengembangkan SDM. Saya ingin satu hal, yaitu bagaimana melindungi SDM dari narkotika. Ini pengalaman dan kaula waktu di Bea Cukai. Saya dengan Pak Badrodin ini waktu itu lapor terus, dan saya sempat melapor juga kepada Pak Mahfud mengenai kekhawatiran kita. Kalau kita lihat SDM kita di Madura maupun Tapal Kuda ini memang sekarang harus kita proteksi, harus kita jaga dari narkoba, karena memang banyak yang sudah masuk. Dan ini anak-anak kita ini biasanya memang ya dipengaruhi dengan cara masuk lewat agama malah. Jadi seakan-akan kalau pengen kuat mau kuat ngaji seneka itu mesti harus kuat tangih. Nah, caranya salah satu dengan mengkonsumsi ya obat-obatan mereka yang pada awalnya memang ya bisa membantu, tapi pada akhirnya kan ketagihan. Tangkapan sudah banyak dan ini mengarah kepada sindikat. Jadi saya mohon pada kesempatan yang baik sekarang ini, mohon perhatiannya kepada para sesepuh, para pimpinan, supaya memberi juga perhatian kepada bagaimana melindungi anak-anak kita dari pengaruh yang ini tidak terasa, tapi lambat laun akan bahaya sekali. Di sini ada Pak Komjen Pol Amdap, saya kira pengalamannya juga banyak, sekarang sudah sekjen, insya Allah ini bisa juga kontribusi. Untuk yang pembangunan ekonomi, Pak Said, matur sekelangkong atas semua arahan. Ini kalau saya tinggal dipanggil sama Pak Said, sini gitu kan, tolong ini jalankan ini, oke siap gitu kan. Tapi memang saya bersyukur karena pimpinan-pimpinan juga mempunyai tokoh masyarakat, mempunyai pengaruh. Jadi Pak Mahfud tenggulep sarang Pak Said dengan mudahnya membentuk misalnya program ini, program itu. Karena memang peran tokoh masyarakat di budaya kita, baik Madura maupun Tapal Kuda itu memang taat kepada pimpinan. Jadi kalau pimpinan sudah memberi arahan itu biasanya jalan. Dan pendekatan ini menurut saya pendekatan yang bagus. Dan mari kita kolaborasikan supaya ini apa-apa yang kita miliki ini bisa kita sambung-sambungin. Kita sambung-sambungin karena ini sebenarnya potensinya banyak sekali. Kami di Kementerian Keuangan misalnya, selain mendukung industri, dulu saya sebenarnya, alhamdulillah Pak Said semakin nampon jalan satu ya. Tapi waktu itu saya ngadep ke Pak Bupati Pamekasan. Mudah-mudahan ada Pak Bupati sekarang untuk membangun kawasan industri rokok juga. Tapi kemudian karena Pak Said perintahnya Sumeneb kada, ya sudah kita jalan di Sumeneb kan gitu. Nah, yang kedua Pak Mahfud, kami juga ingin menyampaikan pemikiran bahwa sebenarnya Madura itu potensi juga untuk industri lainnya. Karena saya melihat begini, begitu ada tol, maka kemudian tol itu akan mengenerate industri baru. Nah, tol yang baru-baru ini akan bertumbuhan di mulut tol itu, exit tol itu akan bertumbuhan industri. Nah, sementara kita sebenarnya sudah punya tol kecil sebenarnya, yaitu Suramadu. Nah, mestinya kita juga siapkan di Bangkalan itu satu kawasan atau di mana saja di Madura supaya dia tumbuh. Karena kalau tidak kita siapkan satu kawasan industri, maka dia akan bergeser ke timur.
Nah, sekarang misalnya Situ Bondo, Bendebes, kalau Bondowoso agak ke dalam, tapi Situ Bende, Probolinggo, Pasuruan itu menurut saya adalah yang potensial. Sehingga itu juga perlu kita wacanakan. Nah, yang ketiga, kami punya pengalaman untuk memberikan fasilitas kepada petani pisang, Pak Mahfud. Jadi saya pernah lapor waktu itu. Jadi Great Giant Pineapple itu sudah kekurangan lahan. Nah, lahan yang ada sekarang tidak mampu mensuplai ekspor ke dunia pisang ini. Nah, oleh karena itu ini saya kira kepada para bupati ini menjadi peluang sebenarnya. Waktu itu saya presentasi ke Bupati Bendebesah, Kiai Salwa, dan alhamdulillah sekarang sudah jalan. Tapi rasanya ini juga masih bisa dikembangkan, apakah itu di Jember, Probolinggo, Pasuruan, termasuk di Madura saya kira. Ini mudah-mudahan karena sekarang ada para bupati, mudah-mudahan ini juga nanti berlanjut. Untuk yang LPDP, insya Allah kita bisa dukung. Memang harus ada transparansi. Tapi dengan keyakinan bahwa banyak dari anak-anak kita, baik di Madura maupun Tapal Kuda yang pinter, insya Allah ini nanti bisa kita dorong lebih kuat lagi. Saya kira itu Pak Mahfud, Pak Imam, atur sekelongkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.